Maritim Muda Nusantara, kita muda wujudkan poros maritim dunia. Hai Martims, gimana nih kabarnya? Balik lagi nih sama aku. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol seru loh. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian, apa kabar nih kalian? Karena yang aku tahu emang cuaca sekarang ini lagi kurang mendukung loh. Tapi kita harus tetap semangat ya untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Tapi sebelumnya kita belum kenalan kan? Kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Indira yang akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Kali ini kita mau membahas tentang apa sih perbedaan antara magang MSIB dan juga magang mandiri Kampus Merdeka. Nah, tapi aku nggak sendiri loh, aku ditemenin sama dua teman aku yang berhasil masuk seleksi untuk magang mandiri dan juga magang MSIB Kampus Merdeka. Sekarang boleh kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama gue Muhammad Gatvan Mansis. Gue dari Universitas Tanjung Pura Pontianak dan di sini gue ikut program MSIB, magang MSIB. Halo, nama aku Gaby. Aku dari kampus Universitas Samratulangi Manado dan di sini aku ikut program magang mandiri. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau jelasin dulu ya, apa sih itu magang MSIB dan juga magang mandiri. Jadi magang MSIB itu adalah program magang yang diawasi langsung oleh Kemendikbud selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman kerja dan juga mendapatkan pengetahuan tentang praktik terbaik dari industri yang kamu minati. Selain itu, mahasiswa juga bisa mendapatkan benefit berupa bantuan biaya hidup atau yang bisa disebut BBH, serta mobilisasi, travel, serta mentorship. Sedangkan magang mandiri dari Kampus Merdeka itu adalah sebuah kegiatan magang yang didukung oleh Kemendikbud dan juga digunakan oleh para mahasiswa ini untuk mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka. Dan juga untuk kebijakan dari perusahaan mengenai bantuan biaya hidup itu adalah berbeda-beda dari setiap perusahaan. Kewajiban dari kegiatan magang tergantung tiap perusahaan, jadi bentuk pelaporan kegiatan dilakukan di luar platform Kampus Merdeka. Benefitnya juga bervariasi loh. Nah, itu adalah perbedaan singkat antara magang MSIB dan juga magang Kampus Merdeka loh, Matin. Gimana kalau kita sekarang langsung aja nih masuk dan ngobrol-ngobrol sama dua teman aku supaya kita bisa tahu lebih jauh apa sih perbedaan dari magang MSIB dan juga magang Kampus Merdeka. Kamu tahu dari mana sih tentang magang MSIB dan juga Maritim Muda ini? Kalau waktu itu ya, awal-awal kan memang sudah ada sosialisasi dari kampus juga kan, dosen. Nah terus ya awalnya gue cuek gitu kan, karena gue lebih fokus kuliah gitu. Jadi waktu itu juga banyak kan program dari Kampus Merdeka itu ya? Iya benar. Nah, jadi gue sempet buat akun gitu kan dari Kampus Merdeka. Awalnya pengen ikut peran mahasiswa pelajar. Oh, oke. Nah, terus karena yang tadi gue bilang, gue pengen fokus kuliah aja kan, jadi udahlah nggak jadi. Kebetulan pas kemarin semester 4 tuh kan, habis UAS posisinya juga. Jadi kita kayak gimana ya, habis UAS tuh kayak gabut gitu kan. Nah tiba-tiba temen ngajak gitu kan, coba yuk kita ikut magang ya. Magang apa gitu kan, jadi Kampus Merdeka, apaan tuh MSIB. Nah dijelasin kan kayak gini gitu kan. Ya awalnya belum tertarik gitu kan. Nah terus dia ngejelasin tuh, banyak banget keuntungannya di situ katanya. Terus gue masih mikir kan, gue sempat berpikir lama juga tuh kan. Gue mikir juga karena kalau gue ikut magang otomatis gue ketinggalan mata kuliah ya. Karena kan gue nggak tahu terlalu dalam tuh MSIB gimana. Nah terus dia ngomong juga kalau kita ikut MSIB itu ada konversi SKS sebanyak 20 SKS. Iya, benar-benar. Nah, itu gue semakin tertarik kan. Terus ya udah, gue coba-coba dulu kan. Nah, awal dari situ. Nah, terus lanjut minta persetujuan dosen kan. Dan sama dosen juga di ACC katanya, ya nggak apa-apa, ikut-ikut aja katanya. Gitu. Ya, jadi emang awalnya itu tahu dari teman dulu ya. Ya, teman, iya. Baru lu tuh riset sendiri kayak gimana sih magang MSIB dari Kampus Merdeka ini gitu. Dan juga gue risetnya nggak terlalu dalam gitu, cuma kayak apa sih MSIB gitu doang. Tapi daftarnya bareng sama teman? Bareng. Temennya dapet gak? Ada 1 orang. Oh, ada 1 orang yang dapat. Takutnya lu doang nih yang dapat. Enggak. Ada lagi ya, berdua. Dari berapa orang? Dari 8 orang. Dari 8 orang. Gengnya itu. Satu geng. Circle. Mainnya circle, guys. Bagus, yang penting bermanfaat gitu ya. Benar-benar. Nah, kalau dari Gaby sendiri nih? Kalau dari gue sendiri, sebenarnya sama. Udah tahu dari lama karena sosialisasi dari kampus juga. Terus awalnya daftarnya tuh MSIB. Nah, tapi karena nggak keterima, jadi gue ngeliat kayak kok ada program baru nih dari Kampus Merdeka. Ternyata benar-benar magang mandiri. Nah, terus gue searching, lama-lama gue tertarik, ya udah gue ikutin aja pendaftarannya sampai keterima.
Tapi kalau semester depan nih ada keinginan lagi nggak untuk daftar MSIB? Kalau untuk MSIB enggak sih. Soalnya gue dari kampus gue tuh udah KKN. KKN. Oke, jadi untuk semester ini aja ya untuk program magangnya. Iya, betul. Gue mau nanya juga nih, kenapa sih kalian tuh tertarik banget nih? Kan awalnya tahu doang nih. Terus kayak memutuskan untuk ya udah deh gue daftar. Ya, yang pertama jujur ya, karena kan bosan juga kan kuliah di kampus gitu kan, ketemu orang-orang itu terus gitu. Nah jadi ya itu motivasi pertama. Yang kedua juga pengen nambah pengalaman, nambah teman, nambah koneksi juga. Ya dari situlah gue coba-coba ikut magang MSIB gitu kan. Tapi emang tahu juga nggak sih? Iya. Lu jauh kan? Jauh dari Kalimantan. Wah, iya, keren banget. Terus ke Jakarta. Cuma buat magang. Iya. Gak cuma dong dapat pengalaman, dapat sertifikat, 20 SKS. Wah, benar. Gak nyesel dong. Enggak. Juga dipamerin juga tuh di grup. Di grup, waduh. Iya. Contoh mahasiswa dari bikin jedak-jedak enggak sempet ya. Diupload sama teman-teman juga. Diupload juga. Sama dosen juga kan jadikan contoh. Ini mahasiswa kita gitu kan. Emang dari kampus lu berapa orang ya terima? Kalau dari kampus gua Prodi 2 orang doang. Oh, 2 orang. Iya, dari 8 yang tadi daftar itu. Oh, berarti lu sekeren itu. Keren ya. Oke, sekarang dari Dewi nih. Dari gue sih tertarik ya karena konversi SKS-nya. Oke, benar-benar. Karena dari kampus kan cuma 4 SKS kan. Iya, benar. Nah, terus gue ngerasa kayak gue juga ngerasa hal yang sama karena gue tuh pengen keluar gitu dari zona nyaman ya, gitu ya. Kayak gue pengen dapet pengalaman pekerjaan aja gitu yang real gitu loh di sini. Yang emang bener-bener suasana kerja banget, pengalaman dapat, relasi banyak. Benar. Kurang apa lagi ya? Jangan lupa daftar ya teman-teman. Terus gue juga kepo banget nih berkas-berkas yang kalian disiapin. Pasti teman-teman di rumah ini juga pasti pada kepo banget. Apa aja sih berkas-berkas yang harus disiapin sama mereka untuk daftar kedua magang ini? Dari Gaftan dulu deh, dari MSIB. Kalau MSIB itu ya kalau masalah surat-surat administrasi nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak ya? Nggak kayak program kampus mereka yang lainnya. Oh, oke. Paling cuma surat rekomendasi, terus kayak CV, udah gitu doang. Oh, surat rekomendasi, CV, portofolio. Ya, itu yang dari kampus Merdekanya, alaman kampus Merdeka nggak sih daftarnya? Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Nggak ribet juga kok. Kalau dari gue kayaknya itu kita dari laman juga, daftar dari laman. Terus habis itu kita daftar dari Google Form, dikasih dari Maritim Mudanya sendiri. Jadi yang disiapin tuh SPTJM sama surat rekomendasi. Gitu aja ya. Jadi sebenarnya nggak repot kok asal ada niat. Benar banget sih. Nah, terus juga gue juga agak masih bingung nih apa aja sih perbedaan antara magang MSIB dan juga magang mandiri. Kalau dari MSIB tuh apa aja sih gitu benefitnya? Kalau yang gue tahu ini ya, kemarin kalau itu kan dia dapat sertifikat tuh langsung dari nasional gitu. Kalau MSIB. Ya terus juga apa namanya? Konversi 20 SKS juga kan. Sama sih, kalau magang mandiri juga sama, cuma mungkin di bedanya tuh kayak kebijakan-kebijakannya. Tergantung perusahaan ya. Kalau mandiri tuh dari perusahaan, kalau misal dari MSIB tuh dari kampus Merdekanya. Mungkin itu sih. Jadi emang perbedaannya hanya untuk kebijakan-kebijakannya. Kalau mandiri ini memang langsung dari perusahaan. Terus kalau untuk seperti logbook itu pengisiannya kayak gimana? Kalau dari kami sendiri itu kayak kita ngisi sendiri gitu, jadi nggak di website ya. Kalau MSIB website, kalau kita ngisi sendiri, jadi kita upload sendiri ke Google Drive, terus kita kasih ke mentor kita perusahaan. Berarti tetap ada logbook ya teman-teman untuk magang mandiri, nggak hanya di MSIB aja. Logbooknya harian. Iya, harian. Jadi emang kegiatan sehari-harinya ini harus banget kita catat biar para mentor dan juga kampus mereka ini bisa tahu apa aja sih yang udah kita kerjain hari ini. Terus proses seleksi nih, ini yang pasti teman-teman pada kepo banget ya. Sebenarnya kan proses seleksi ini tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Jadi sekarang kita bahas gimana sih proses seleksi dari Maritim Muda Nusantara. Dari Gaftan dulu nih, dari untuk magang MSIB itu kayak gimana sih prosesnya? Kalau proses yang dari MSIB ini kan, pertama yang dari Maritim nih yang Iya betul, dari Maritim. Yang pertama itu kan ada tes administrasi itu. Setelah itu administrasi lolos, itu ada tes kayak dari Google Form gitu. Dari Google Form, oke. Nah terus abis itu kita disuruh buat video juga, video perkenalan, terus suruh ngisi apa pertanyaan-pertanyaan seputar maritim gitu. Oke. Jadi emang cukup banyak ya seleksinya. Iya cukup banyak. Dan Gaftan ini termasuk, jadi dia emang sekeren itu sih.
Bener banget dong. Kan? Cuma Harus 2 pede orang dong. nih yang Harus keterima. banget, iya. Iya. Jadi teman-teman lo yang lain juga daftarnya di yang sama ya? Sama, bahkan sampai divisi kan sama juga. Divisinya pun Iya, sama? iya. Tapi cuma lo yang keterima. Sama temen. Oh, tepuk tangan dulu dong. Sekarang dari Gaby nih, prosesnya Iya. seleksinya apa aja sih Gaby? Kalau dari gue itu sama, Iya. daftar di laman. Terus habis itu kita ke Instagramnya, itu ada Google Form. Ada Nah, Google Form. kita isi, terus kita upload SPTJM sama surat pernyataan atau enggak rekomendasi, itu kita upload sesuai format yang udah dikasih dari Maritim Mudanya. Oke. Terus habis itu kita dapat email nih, kalau keterima kita bakal dapat email buat interview. Lalu kita interview, udah. Kalau baru- interviewnya Kalau interviewnya ya apa aja nih kira-kira? Bocoran dong tipis-tipis deh. interviewnya ya paling kayak pernah punya pengalaman apa, kayak oke. gitu-gitu. Terus mungkin di considerate gitu loh, kayak Yang berkaitan ya? Iya, berkaitan nggak sama posisi yang Yang dipilih diambil atau ya? enggak? Jadi teman-teman dari Maritim Muda ini untuk pendaftar dari kampus untuk magang mandiri Magang itu mandiri. sampai berapa Gaby? 4.000 ya? Iya, 4.000 orang. 4.000 orang dan yang dapat berapa? 70 ya? 70-an nih. Sekitar 70-an, keren banget nih teman-teman. Jadi emang aku ini bersama orang-orang keren sih di sini. Oke, jadi mau lanjut gak nih? Lanjut. Nggak capek nih lagi puasa? Enggak. Ya, tetap semangat ya. Semangat dong. Jadi aku mau nanya nih, kenapa sih kalian ini memilih untuk mendaftar di Jakarta? Sedangkan kalau kamu kan dari Kalimantan, kamu kuliahnya di Manado. Jauh banget teman-teman. Jauh banget, tapi ya kenapa nih kalian memilih untuk di Jakarta? Jakarta kan siapa yang nggak tahu Jakarta gitu kan. Otomatis kaget juga kan kalau misalkan benar-benar lolos di Jakarta gitu kan. Ya awalnya mereka juga nggak percaya gitu kan. Lu bener daftar di Jakarta, bener katanya. Terus kata mereka emang yakin lolos gitu kan. Ya awalnya gue juga gimana udah ragu gitu kan sama pihak yang sendiri juga kayak wah kayaknya nggak bakal lolos deh kayaknya. Mungkin gue berharap 50% tuh gagal, 50% berhasil gitu kan. Nah, tapi temen juga ngeyakini udah pede aja. Tapi kan gue udah pesimis duluan gitu. Ya mungkin yang kepilih mungkin ya orang-orang Jakarta aja gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata gue kepilih gitu. Wah, Karena yang usaha sama niat itu. usaha dari Iya. bener banget. Nah, kalau dari Gaby sendiri, Oh, dari aku sendiri domisili emang di Jakarta. Emang di Jadi Jakarta. di Manado tuh cuma ngerantau. oke. Jadi emang pengen sekalian pulang kampung Iya, ya. sekalian pulang kampung. Nah terus juga aku kepo banget nih, apa aja sih yang kalian siapin nih? Ataukah belajar tentang cara interview kah? Atau apakah sebelum memasuki proses magang ini? Kalau dari Gaftan dulu apa nih? Apa sih yang kamu siapin? Kalau dari gue kan gak ada interview ya. Iya, Kayak soal-soal tadi gitu soal-soal. kan. Gue sempat belajar juga tuh seputar maritim. Wede. Seputar maritim termasuk yang di Maritim Muda Nusantara itu sama. Pokoknya intinya tentang maritim gitu kan. Kemaritiman ya? Iya, gue baca semuanya tuh tentang maritim kan. Soalnya kan luas banget kan maritim tuh Iya, kan. benar. Iya, apalagi kepulauan kita nih kan, negara kita kan kepulauan maritim kan. Iya, benar. Gue sempat ngambil beberapa buku gitu kan dari perpustakaan kampus gue gitu kan. Wah, effort banget. Iya. Anaknya kutu buku ya? Karena kan Keren. memang banget. dari awalnya nggak niat, terus gue ngeliat prospek di MSIB itu kayak besar banget gitu kan. Iya benar. Jadi gue berharap Untuk dapat, iya untuk dapat. lolos. Ini Dan ternyata kalau sekarang lo ada di sini. alhamdulillah banget. Keren banget. Dan gue pamer juga ke teman-teman gue kan. Iya. Ini gue udah magang Jakarta. Ajang pamer juga ya? Iya. Bangga nggak? Bangga banget. Bangga banget. Kalau dari Gaby Kalau dari sendiri gue nih? sendiri kan kalau gue nggak ada kuis ya. Oh, Jadi iya. gue cuma interview doang Interview, kan. Nah, iya. interviewnya ini gue ya pelajarin tentang perusahaannya, terus juga pelajarin tentang maritim dong juga. pasti ya. Tapi ternyata nggak ditanya sih. Jadi emang yang berkaitan sama posisi yang aja, kamu iya. pilih ya. Oke teman-teman, jadi kita mau lanjut ke segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Martims Cabins. Hai Martim, sekarang kita udah masuk ke segmen kedua nih. Sekarang kita mau bahas tentang apa ya? Pasti pada kepo kan? Kita langsung aja ya. Aku mau nanya lagi nih sama kalian, boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Apakah sebelumnya kamu itu ada ketertarikan dengan dunia kemaritiman? Tolong jelaskan dan sebutkan. Waduh. Berjelaskan singkat boleh nggak? Boleh banget. Karena kuliah gue kan gue ngambil program studi teknik lautan nih. Otomatis kan berkaitan sama maritiman kan. Berkaitan banget sih. Iya. Banget. Makanya yang tadi gue bilang kan, gue tuh juga masih rendah juga tentang kemaritiman gitu kan. Paling tahu cuma dasar-dasarnya doang kan.
Nah jadi gue itu pengen banget mendalami tentang kemaritiman gitu. Karena wawasan gue masih luas, jadi gue pengen nambah wawasan juga dari luar Kalimantan di Jakarta ini. Iya. Jadi emang kayak lo tuh emang udah niat banget, gue pokoknya mau magang di kemaritiman. Iya. Jadi lo kayak udah maritim udah Nusantara nih. Iya betul banget. Emang udah langsung tembak aja ya? Iya langsung tembak. Oke. Kalau dari Gaby sendiri nih gimana nih? Kalau dari gue untuk kemaritiman dalam artian kalau pelayaran itu kayaknya gue nggak ada ketertarikan. Cuma untuk kayak laut itu gue suka bener. Pemandangan, pantai, bener banget. Makanannya, seafood itu gue suka. Kalau olahraga laut suka nggak? Apa diving? Iya. Suka dong ya. Iya. Jadi emang kayak lo tertarik sama keindahan Indonesia ya. Betul. Jadinya lo kesini nih Maritim Muda Nusantara. Oke. Mau lanjut ya? Lanjut dong. Nah, kalian tuh udah tahu dari mana sih tentang Maritim Muda Nusantara ini? Jadi kalau gue tahu dari website Kampus Merdeka. Oh, oke. Jadi Maritim Muda Nusantara ini nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di atas selama nih gitu. Jadi kayak gue ngerasa apakah ini jodoh gue gitu. Kayak udah langsung ada di atas. Langsung gue terus tembak. Pas gue lihat posisinya juga kayak kayaknya bagus nih buat gue masuk di sini gitu, cocok. Mungkin karena itu. Oke, jadi karena emang lo cari tahu di maritim di laman Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Terus juga abis itu lo juga sempat riset juga kan tentang Maritim Muda Nusantara ya. Kalau boleh jujur nggak apa ya? Jujur dong, jujur. Jujur, gue tahu Maritim Muda Nusantara ini dari teman. Dari teman. Iya, karena memang jujur dia kalau tentang maritim tuh luas banget wawasan dia. Iya. Satu kelas. Satu kelas juga. Yang ini yang satu circle ya? Bukan, yang lain lagi. Oh gitu. Iya. Bahkan dia juga sempat daftar waktu semester 3. Oh, batch berapa ya? 4 atau 5 ya? Batch 4 atau 5 sih kayaknya ya. Iya, tapi nggak lolos juga. Dia ngajak gitu. gue pas masuk semester. Iya, semester sekarang ini kan. Dia nyoba-nyoba kan. Misalnya nggak lolos juga. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting kan lu lolos. Betul. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Semoga dia lolos. Semoga semester depan gitu dong. Lo juga kasih semangat ke dia kan. Ya udah jangan patah semangat. Dia bilang ya memang bukan rezekinya di sini, ya udah mau gimana lagi kan. Makasih berarti temennya. Salam dulu dong buat temen. Siapa namanya? Fatur. Makasih Fatur. Buat Fatur makasih yang udah ngenalin Gaftan ke Maritim Muda Nusantara. Dan sekarang lo ada di sini. Siapa tahu batch selanjutnya lo bisa ada di Maritim Muda Nusantara. Amin. Sekarang kita lanjut ke yang lebih dalam lagi nih. Tentang apa nih kira-kira? Gak tahu gue. Tentang divisi sekarang. Divisi nih. Jadi gue mau nanya nih, kenapa sih kalian itu kalian ambil divisi apa dulu, sebutin, dan kenapa nih alasannya kalian ambil divisi itu? Boleh? Iya, boleh. sekarang boleh. Boleh, apa yang enggak? Boleh. Sebelumnya kan gue juga bingung kan mengambil posisi apa kan. Nah, terus waktu itu sempat minta rekomendasi dosen gitu kan. Oke. Ya, jadi kata dosen kan, karena waktu itu gue juga sibuk kan. Jadi dia minta waktu sekitar 2-3 hari untuk baca-baca tentang maritim gitu kan. Nah dari situ dia nyaranin sih untuk sesuai sama mata kuliah yang gue konversi itu kan, disuruh ngambil akselerator. Akselerator ya. Itu katanya masih ada nyambung-nyambungnya sama mata kuliah yang gue ambil saat ini. Makanya disaranin ya udah ambil akselerator. Sebenarnya gue ngambil 2 sama yang marine sport tuh. Nah tapi karena gue lebih condong ke akselerator, ya udah gue fokus ke itu. Fokusnya ke sana ya. Gue mau nanya sedikit lagi boleh? Boleh. Kira-kira tugasnya apa sih dari Axel sendiri? Tugasnya untuk saat ini sih masih kita rahasiakan ya. Belum dipublish. Rahasia dapur ternyata ya, nggak boleh. Soalnya dari teman-teman juga gitu, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu ya. Untuk sekarang sih, untuk sekarang saat ini gitu saat ini ya. Kita lebih fokus ke daerah masing-masing gitu kan, tentang permasalahan daerah masing-masing. Terus kita mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Oke, keren banget sih. Berarti nyari kayak inovasi gitu ya? ya? Nah, betul banget inovasi. Inovasi ya. Kalau lu daerah mana berarti? Kalau gua daerah Kalimantan Barat. Oh, berarti lu tugasnya kayak gitu? Iya. Oh, gitu ya. Mencari permasalahan atau inovasi dan juga mencari penyelesaiannya dan dari juga dari masalah tersebut ya. Oke. Sekarang dari Gaby nih, dari divisi apa dan kenapa nih? Kalau gue itu dari Creative Communication Officer. Jadi kalau divisi gue ini job desk-nya tuh kayak kita bikin konten. Tujuannya buat awareness tentang perusahaan kita. Maritim Muda, tentang Maritim Muda, iya. Nah, kalau
selain itu kita juga ada peliputan, bikin artikel, terus juga kayak bikin podcast juga ya bikin gini. Podcast, Iya, ya benar-benar. gitu. Dan ternyata media sosialnya yang kamu pegang tuh apa aja? Kalau dari kita sih TikTok. TikTok ya. Iya, jadi kita bikin TikTok, konten TikTok, terus yang kontennya tuh kayak edukatif, terus juga entertaining. Boleh Ikutin promosiin dong. Boleh Maritim Jangan Muda lupa ya. Jangan lupa follow ya. Udah banyak juga nih yang booming nih kontennya. Jangan lupa dicek ya teman-teman. Posisi magang yang kalian ambil ini relate gak sih dengan jurusan di perkuliahan kalian? Kalau dari gue sendiri sih relate banget ya, Relate karena banget. gue ngambil kan manajemen, konsentrasinya pemasaran. Terus gue ngambil ini yang berhubungan dengan kayak bikin konten, benar. memasarkan, marketing gitu kan. Nah, publikasinya juga kan ke media sosial. Nah, di konsentrasi gue juga kayak ada digital marketingnya gitu kan. Nah, menurut gue itu cocok sih. Sangat-sangat relate ya. Iya, relate banget sih. Tapi lo emang pas daftar di kampus Merdeka emang pengen ngambilnya tentang kreatif ya? Iya, Emang tentang tentang kreatif. iya kayak gitu. Kalau masalah khususnya sesuai sih sebenarnya. Sesuai ya. Sama mata kuliah yang gue konversi ini. Oh iya, contohnya? Ya, contohnya kayak yang tadi gue bahas tuh inovasi. Iya. Itu masuk ke beberapa mata kuliah gue yang gue ambil kan. Terus juga ada bahas tentang manajemen kawasan pesisir. Itu kan udah masuk semua tuh sama mata kuliah gue. Iya. Makanya sebelum itu kan dosen gue juga ya ngebaca gitu kan. Makanya dicari yang cocok untuk divisi gue itu Divisi lo. akselerator itu. Oke, jadi emang kalian berdua tuh sangat-sangat relate ya. Makanya Iya. semangat banget nih kayaknya magangnya ya. Bener banget. Harus ya, walaupun Iya. bulan puasa tetap harus semangat. Jadi gimana sih cara kalian untuk mengimplementasikan ilmu yang kalian dapatkan di perkuliahan ke job desk yang kalian dapat di sini? Gue kan di luar perkuliahan juga gue ada ambil kayak student ambassador gitu loh. Oh, oke. Nah di situ gue juga job desk-nya itu tentang kayak bikin konten terus dipasarin. Nah mungkin dari situ gue bisa nyalurin ini gue juga passion dan juga apa yang udah gue pelajarin dari ambassador itu. Nah itu dari perkuliahan juga sangat amat relate gitu. Jadi bisa gitu. Bisa ya. Bisa. Jadi bener-bener diimplementasikan juga ya. Tapi emang lo suka megang sosmed ya? Iya. Suka megang sosmed. Iya. Oke. Nah kalau lo sendiri suka berinovasi? Suka banget kan, soalnya di tempat gue gitu kan, abang-abang tingkat gitu kan, setiap skripsinya kan buat alat. Nah jadi gue terinovasi gitu kan untuk ngembangin alat dia gitu, khususnya di daerah gue. Oke. Makanya itu kan kemarin kan diskusi itu antar Pulau Kalimantan gitu kan, kita cari permasalahannya. Nah di situ kesempatan gue tuh untuk nyampein ide-ide sebelumnya yang pernah gue dapat selama perkuliahan itu. Oke. Jadi boleh disebutin idenya? Apa masih rahasia dapur? Gue spill sedikit lah. Ya spill tipis-tipis aja deh, boleh. Gue buat itu pembangkit listrik tenaga surya terapung. Wih, mantep banget nih. Itu alatnya? Itu alat. Oh LTS, pembangkit listrik tenaga surya, tapi dalam terapung tuh. Dalam terapung di atas air. Ya walaupun memang di Indonesia kan masih jarang gitu. Jarang banget. Karena susah banget memang. Iya. Benar. Itu pun buatnya dalam skala apa ya namanya? Skala penelitian doang. Oh, belum untuk besar. Iya. Ya. Gitu. Belum ada yang bentuk fisik jadinya gitu ya? Iya, walaupun cuma 1-2 daerah doang yang ada gitu kan. Ya, karena itu terutama dari perawatannya juga termasuk sulit juga gitu kan. Susah biaya ya? juga iya. Benar. Kenapa lo kayak terfikirkan untuk membuat inovasi itu? Apakah lo menemukan suatu masalah makanya lo bisa berpikir inovasi tersebut? Iya, terutama kan inovasi kan datang karena ada satu masalah kan. Iya benar. Terus juga gue kan suka banget tuh kalau udah masalah-masalah elektronik gitu kan, elektro gitu. Jadi juga membakar semangat gue untuk lebih itu lagi memajukan Mantap. Nah daerah gue gitu. Tapi emang daerah lo listriknya nggak merata? Bukan daerah gua gitu kan, ada di kabupaten gua gitu, desa. Ibaratnya itu di pulau gitu. Oh, jadi emang agak jauh. Iya, jadi listriknya itu cuma minim banget ya. Cuma beberapa jam doang. Jadi setelah itu iya, cuma dikasih 12 jam kalau nggak salah. Oh ya. Dia nggak nyampe 1/24 jam. Makanya kan gua terpikir kan kasihan juga gitu kan. Banyak sih sebenarnya anak-anak mahasiswa yang masuk gitu kan, tapi belum sampai ke situ gitu. Belum sampai ke sana ya. Iya, makanya gua coba-coba dulu gitu kan. Bisa jadi bahan skripsi juga Nah, ya. iya itu pasti. Udah kepikiran dari sekarang nih. Udah. Dan lo bisa memulai menyusunnya dengan cara inovasi di Maritim Muda Nusantara ini. Oke, kita lanjut aja kali ya. Semakin panas sih kayaknya perbincangan kita ya. Oke, jadi hal baru apa sih yang kalian dapetin selama magang ini?
Kalau hal baru mungkin sebelumnya gue udah bilang tadi ya, gue ikut ambasador gitu di perkuliahan. Nah, pas di sini tuh gue nggak merasakan apa yang gue rasain pas di sana. Jadi waktu di sana tuh kalau bikin konten nggak berurut gitu loh. Jadi kayak kalau mau upload aja, jamnya juga bebas gitu loh. Kayak nggak mikirin kayak ini nanti target marketnya bakal dapat gak gitu. Nah kalau di sini tuh kayak ternyata harus terstruktur gitu kita harus belajar kayak di mana kita bisa dapetin viewers yang paling tinggi gitu. Nah itu gue udah kayak riset gitu juga kan sama teman-teman gue. Jadi kita ada spreadsheetnya buat content planning gitu. Jadi hari ini uploadnya jam berapa, besoknya jam berapa gitu. Dan itu beda-beda setiap harinya. Kayak gitu mungkin yang gue dapetin. Terus juga belajar tentang copywriting, terus banyak ya, script writing, kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari lo sendiri kira-kira kayak tantangan yang paling kayaknya ini agak susah deh buat gue untuk gue ini apa kira-kira tantangannya? Mungkin kalau tantangan nyari ide yang baru sih. Iya susah ya, soalnya ide yang baru. Jadi konten creator tuh susah loh. Benar. Kayak gue harus ngikutin tren, terus harus juga kayak beda gitu dari yang lain biar lebih banyak yang tertarik gitu kan buat ngelihat apa sosmednya. Terus juga kayak ada yang kepo, ini apaan sih Maritim Muda Nusantara ini, kayak organisasi atau apaan gitu, mungkin kayak gitu. Jadi di situ juga lo membantu menjelaskan biar orang itu lebih mengenal apa sih itu Maritim Muda Nusantara gitu ya. Yang tadi gue bilang kan teman baru gitu. Jujur gue salut sih sama teman-teman baru yang di akselerator ini kan. Masalah gue sangat kaget juga gitu kan. Ada banyak ya? Iya banyak. Nah, berapa sih? Udah 40 orang. Gue kaget banget di situ mereka punya pemikiran, punya ide yang luar biasa gitu. Nah dari situ gue beda-beda daerah lagi ya. Sharing gitu ya tentang masalah, tentang inovasi. Di situ juga mereka banyak banget tuh. Aku punya solusi yang luar biasa untuk permasalahan di daerahnya masing-masing. Nah terus gue berpikir gitu kan, wah ini sangat cocok banget nih untuk terutama di masalah gua gitu kan, di daerah gua gitu kan, misalkan kayak masalah kayak tadi listrik gitu kan, tiba-tiba kan gua sharing nih kan, walaupun jurusan dia bukan anak elektro tapi pemahaman dia tentang listrik tuh jago banget, gua akuin dia. Gua sempet kaget kan, gua tanya semester berapa, sama semester 6 juga. Jurusan dia perikanan malah. Oh gitu. Nah, kan, bukan berbau-bau kelistrikan ya? Bukan, makanya kan gue sempet kaget awal-awal. Kok lu bisa dia bilang kan. Terus dia ngomong dapat relasi dari abang-abangnya gitu kan. Bahkan sempat tukar juga tuh. Kita coba pakai inovasi ini di daerah lu. Gue pakai inovasi di daerah gua gitu. Inovasi gitu ya. Kepikiran banget ya berarti ya. Gue kaget juga, mereka juga punya pemikiran yang luas banget gitu kan tentang alat, tentang solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan daerah yang mereka punya. Gue juga dengarnya juga salut banget sih ya, apalagi kita yang ada di divisi itu. Kita takjub banget nih sama pemikiran-pemikiran dari anak-anak Axel. Dari cerita dia jadi tahu ya apaan job desk-nya. Padahal tadi dirahasiain. Gue kasih bocoran sedikit. Karena sebelum kita bertanya nih, Axel tuh pekerjaannya apa? Ya ternyata emang sekeren ini. Pantas aja sih paling banyak Axelnya sama. Iya, banyak peminatnya kan. Iya. Terus juga 40 orang tapi kalian bisa menyatukan pikiran juga kan di sana. Walaupun banyak kepala di situ kan. Iya, tapi kalian bisa saling ini, tapi udah kenal semua kan sama teman-temannya? Udah dong. Bahkan dari waktu sebelum di sini juga kan, itu udah itu banget. Sebelum onboarding. Iya, udah nyatu banget. Udah nyatu banget. Oh, jadi sebelum magang udah kenalan? Iya, di grup itu kan. Di grup. Persaudaranya dapet lah gitu kan. Jadi pas datang di sini gitu kan, ya udah kayak nggak asing gitu, kayak udah kenal lama gitu. Oh lu ini ya, lu yang ini ya. Kayak gitu. Keluarganya dapat banget ya. Terus senang pas udah ketemu langsung. Seneng banget. Udah ada yang diincer? Ada. Jadi pertanyaan terakhir nih, apakah ada kegiatan seru nih selama kalian magang di Maritim Muda Nusantara? Kalau gue mungkin yang seru karena setiap WFO aja sih. WFO tuh selalu seru. Karena selalu ada kayak ide yang baru gitu, kayak kan kita WFO tuh minimal tuh satu hari kan, dalam seminggu minimal banget. Iya. Terus setiap ketemu tuh kayak lu gimana nih, mau apa, kita mau bikin apa kontennya gitu. Pasti kayak ada yang kayak lucu-lucu gitu ya. Gitu. Terus mungkin selain itu kayak ada
acara dari Maritim Mudanya. Maritim Muda, ya. Contohnya apa tuh kemarin, boleh dong? Yang Maritim Muda Olimpik. Iya, itu seru banget. Iya. Jadi nggak cuma dari divisi kita doang, tapi ada divisi-divisi lain. Jadi bisa gitu. kenalan juga, bonding ya sama teman-teman divisi lain. Bener. Kalian kan banyak banget lagi ya. Terus pasti kayak, tapi ada circle-circlean nggak nih kalau dari Axel? Axel sendiri nih. Kalau saat ini sih nggak ada sih kayaknya. Nggak ada karena kan semuanya bareng-bareng, nyambung. Sama-sama merangkul. Sekarang gue mau kalian berdua ini kasih saran buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton untuk gimana sih biar bisa dapat magang MSIB dan juga magang mandiri dari Kampus Merdeka ini. Dan semangat deh buat teman-teman gitu. Untuk sarannya, kalian tuh sebelum daftar, kalian harus tahu dulu passion kalian apaan, hobi kalian apaan, kalian pengen kerja yang kayak gimana. Nah itu kalian harus cari tahu dulu, baru nanti kalian daftar di posisi yang kalian minati. Jadi kayak kalian tuh ngerjainnya tuh nggak muluk-muluk gitu loh. Kalian ngerjainnya kayak happy, terus tiap WFO tuh excited gitu loh. Ketemu temen tuh nggak yang kayak aduh capek banget gitu ya. Jadi kayak setiap hari pasti ada yang baru, ada yang seru gitu, biar nggak bosan aja sih. Dengerin ya teman-teman, pokoknya pertama cari passion dulu biar kita pas ngejalaninnya itu tetap happy, tetap senang walaupun capek ya. Benar. Kalau dari gue yang pertama niat, bener itu paling penting juga sih. Terus usaha kan. Terus jangan capek lah kalau untuk mencari tahu tentang itu MSIB gitu kan. Terus banyak-banyak belajar. Benar-benar banget. Banyak-banyak belajar itu kayak juga penting. Kayak Gaftan nih ya, ke perpus. Ke perpus cari buku cuma untuk daftar magang. Pokoknya yakin deh usaha tidak mengkhianati hasil. Keren banget sih. Nah, aku mau ngucapin makasih banyak nih untuk Gaby dan juga untuk Gaftan yang udah nemenin aku untuk sharing-sharing bareng sama teman-teman yang ada di rumah. Jangan bosan-bosan ya. Iya. Dan juga buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Dan juga jangan sedih karena ini adalah episode pertama dan aku bakal nemenin kalian selama beberapa minggu ke depan dengan episode-episode seru di minggu-minggu berikutnya. Maritim Muda Nusantara, kita muda wujudkan poros maritim dunia. See you teman-teman.